Halo, pernah nggak sih jantung Anda rasanya mau copot gitu pas mau ngomong di depan umum? Atau bahkan pas mau kenalan sama orang baru di sebuah acara? Gugup dikit sih wajar ya. Wajar banget, hampir semua orang pernah lah ya. Tapi gimana kalau rasa takutnya tuh, aduh kuat banget gitu. Sampai akhirnya milih nggak datang, atau kalaupun datang jadi diam aja, nggak berani ngomong, malah jadi kayak ngisolasi diri. Nah, kalau udah sampai level itu, kita mungkin ngomongin sesuatu yang lebih dari sekedar malu biasa nih. Tepat. Hari ini kita bakal bahas mendalam soal kecemasan interaksi sosial atau bahasa kerennya Social Interaction Anxiety, SIA. Ini bukan cuma soal jadi introvert atau pemalu ya, tapi lebih ke rasa takut yang intens yang bisa banget ngehambat hidup kita. Betul. Kita bakal gali ini dari banyak sudut pandang nih. Ada temuan riset soal terapi yang oke, saran praktis dari pakar, dari platform kayak Calm, Health Guide, ada juga insight dari National Social Anxiety Center, sampai kita intip sedikit dari buku panduan praktis juga. Lengkap ya sumbernya. Iya, harapannya gitu. Jadi misi kita hari ini, bantu Anda biar paham apa sih SIA itu, kenali tanda-tandanya, terus nemuin strategi yang pas buat ngatasinnya. Termasuk nanti kita bahas soal CBT, terapi kognitif perilaku, sama mindfulness. Oke, siap ya? Mari kita bedah ini. Siap. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Apa sih sebenarnya SCI ini? Boleh, boleh. Jadi, dari sumber-sumber kita nih, termasuk yang ngacu ke definisi ahli, SCI itu digambarin sebagai rasa takut atau cemas yang luar biasa kuat gitu pas kita ada di situasi sosial. Situasi sosial yang gimana tuh? Intinya sih pas kita ngerasa bakal diliatin orang, atau takut dinilai negatif, atau takut banget bakal dipermalukan di depan orang lain, itu intinya. Jadi ini jelas beda ya sama sekedar, aduh aku agak canggung nih, atau malu-malu kucing gitu. Levelnya beda banget ya. Jauh, jauh beda. Kalau malu biasa kan datang pergi aja ya, nggak sampai ganggu banget lah. Nah, si A ini, seperti ditekankan Help Guide, bisa sampai ngacak-ngacak rutinitas harian Anda, gitu. Dan bikin stres emosional yang lumayan berat. Oke, oke. Penting juga nih dibedain sama gangguan kecemasan sosial atau SAD. Kalau SAD itu udah diagnosis klinis formal. Ah, iya, sering ketuker tuh. Nah, iya. Kayak dijelasin SAD itu lebih persisten, dampaknya lebih luas kemana-mana, kerjaan, sekolah, hubungan, dan biasanya butuh penanganan profesional. Kalau si H ini bisa jadi lebih ke pengalaman di situasi tertentu aja, sementara SAD itu lebih dalam akarnya. Seberapa umum sih orang ngerasain SAA ini? Mungkin banyak yang mikir, cuma aku aja kali yang aneh begini. Justru sebaliknya, ini lumayan umum loh. Contohnya nih, ada studi di Bangladesh yang dikutip di salah satu sumber kita, itu nemuin prevalensinya sekitar 24% di kalangan mahasiswa yang mereka teliti. Wow, 24%. Itu berarti hampir 1 dari 4 orang ya di kelompok itu? Iya, artinya kalau Anda ngerasain ini, Anda jelas nggak sendirian sama sekali. Banyak temennya, meskipun mungkin nggak kelihatan ya. Oke, oke. Dengar fakta itu aja mungkin udah bikin sedikit lega ya. Nah, kalau gitu rasanya tuh gimana sih pas ngalamin SAA ini? Tanda-tandanya apa aja? Pengalamannya bisa intens banget dan nyerang dari berbagai sisi. Sumber kayak workbook dari Buki sama Help Guide itu ngebaginya jadi 3 area utama. Pertama, ada gejala emosional. Emosional? Kayak gimana tuh? Ini kayak rasa self-conscious atau sadar diri yang berlebihan banget. Terus khawatir yang intens, bahkan jauh-jauh hari sebelum acaranya mulai. Takut banget dihakimi atau dipermalukan. Cemas juga kalau orang lain sampai tahu kita lagi gugup. Aduh, rasanya kayak ada lampu sorot nembak ke kita terus ya. Mikirin orang lain mikir apa tentang kita. Persis. Nah, terus ada reaksi fisiknya juga. Ini biasanya nggak ringan. Nah, ini nih, reaksi fisik. Gimana contohnya? Saya bayangin ini juga pasti nggak enak banget. Banget. Gejala fisik ini seringkali yang paling ganggu dan paling kelihatan mungkin ya. Bisa macam-macam. Muka jadi merah banget atau blushing, napas jadi pendek, sesek gitu rasanya. Kan bisa suara juga jadi geter, jantung deg-degan kencang banget, dada sesek, keringetan deras padahal nggak lagi panas. Sampai ada yang pusing atau ngerasa mau pingsan. Waduh, lengkap ya paketnya. Itu semua kan bisa bikin orang jadi pengen kabur aja ya dari situasinya. Apa itu ngaruh ke perilaku jadinya? Nah, tepat banget. Itu ngarah ke area ketiga, gejala perilaku.
Yang paling khas itu penghindaran. Menghindar ya? Iya, sebisa mungkin ngindarin situasi sosial apapun yang bikin cemas. Sampai-sampai, ya hidupnya jadi terbatas banget. Kalaupun terpaksa ada di situasi itu, mungkin jadi diem aja, nyoba nggak narik perhatian. Atau ngerasa harus selalu ada temen nemenin, nggak berani sendiri. Hmm, Bahkan ada juga yang seperti disinggung beberapa sumber, pakai alkohol gitu biar lebih rileks atau berani ngomong. Jadi semacam pelumah sosial gitu. Yang biasanya jadi pemicu kecemasan ini pasti personal banget ya. Tapi ada pola umumnya nggak? Personal banget sih emang, tapi Help Guide sama Calm nyatet beberapa pemicu yang sering muncul. Bisa dikelompokin mungkin ya. Ada situasi yang kayak tampil gitu, misalnya ngomong di depan umum atau presentasi. Itu udah pasti ya. Terus ada interaksi satu lawan satu atau kelompok kecil, kayak pas ketemu orang baru, atau sekedar basa-basi ringan. Itu buat sebagian orang susah banget. Basa-basi aja bisa bikin cemas ya. Bisa banget. Ada juga situasi di mana kita ngerasa jadi pusat perhatian atau diliatin. Misalnya pas lagi makan atau minum di depan orang lain, atau lagi ngerjain sesuatu diliatin. Oh iya iya iya. Ngomong sama orang yang dianggap punya jabatan atau otoritas. Itu juga sering. Dikritik atau diejek, jelas lah ya. Bahkan hal simpel kayak nerima atau nelpon atau pergi ke pesta, itu bisa jadi pemicu kuat buat sebagian orang. Gila, luas banget ya daftar pemicunya. Kalau terus-terusan dihindari, atau kalaupun dihadapi tapi penuh penderitaan gitu, dampaknya pasti gede ya ke hidup. Gede banget. Sumber-sumber kita, kayak IJP dan Help Guide, itu nyorotin dampak negatifnya di berbagai area. Kalau mahasiswa atau pelajar, ya ke akademik. Ganggu kehadiran, partisipasi di kelas, sampai nilai bisa turun. Masuk akal. Secara sosial, ya jelas, susah banget buat bangun koneksi atau ngejaga hubungan. Ujung-ujungnya bisa jadi isolasi, kesepian. Waduh. Nah, ini semua kan nurunin kualitas hidup secara umum ya. Dan gak jarang, ini jadi pintu masuk buat masalah lain, kayak depresi atau minder yang parah banget. Oke, ini serius sih dampaknya. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih seseorang bisa sampai ngalamin SIA separah itu? Nah, ini nih bagian yang menarik banget menurut saya. Apa kata sumber-sumber kita soal akar masalahnya? Penyebabnya ini kompleks banget. Nggak bisa dibilang cuma satu faktor aja. Sumber-sumber kita, kayak Egypt sama Workbook Bookie, itu nunjukin adanya interaksi antara macam-macam elemen. Ada faktor biologis dulu nih. Biologis, maksudnya keturunan gitu. Bisa jadi ada kerentanan genetik dalam keluarga. Tapi ini bukan berarti kalau orang tua cemas, anaknya pasti cemas juga ya. Lebih ke kecenderungan aja. Terus ada juga peran aktivitas otak. Misalnya area amigdala yang lebih sensitif sama ancaman sosial. Ada juga soal neurotransmitter kayak serotonin, hormon stres kayak kortisol. Bahkan ada dugaan ini ada dasarnya dari evolusi juga. Katanya kepekaan sosial itu dulu penting buat bertahan hidup. Oke, jadi ada unsur bawaan atau biologisnya. Iya. Tapi itu kan nggak ngejelasin semuanya ya. Jelas nggak, faktor psikologis juga krusial banget. Ini nyangkut pengalaman belajar kita. Misalnya pernah punya pengalaman buruk pas sosialisasi, kayak ditolak atau dibully, atau ngelihat orang tua atau figur penting lain yang juga cemas sosial. Jadi kita kayak belajar dari mereka. Bisa dicontoh ya. Bisa. Terus yang penting banget juga faktor kognitif. Iya. Ini soal cara kita mikir. Pola pikir negatif yang otomatis muncul, kecenderungan buat ngelebih-lebihin kemungkinan buruk, dan ngeremehin kemampuan diri sendiri. Ini kayak bensin buat api cemasnya. Pikiran negatif otomatis ya. Iya. Iya. Dan terakhir, respons perilaku kita. Terutama itu tadi, penghindaran. Sama ada lagi namanya perilaku aman atau safety behaviors. Perilaku aman. Apa tuh contohnya? Misalnya pas ngobrol selalu nunduk, nggak berani lihat mata lawan bicara, atau ngomongnya pelan banget, atau selalu megangin sesuatu biar nggak kelihatan gemeteran. Nah, perilaku-perilaku ini meskipun tujuannya biar aman, justru malah ngebuat kita makin yakin kalau kita nggak bisa hadapin situasinya tanpa bantuan itu. Jadi makin memperkuat kecemasannya. Wah, rumit ya. Lingkungan sama budaya juga ada pengaruhnya nggak sih? Ada banget, faktor lingkungan dan budaya nggak bisa diabaikan. Tekanan sosial buat harus tampil sempurna, misalnya norma budaya tertentu, stigma soal masalah kesehatan mental, dukungan sosial yang minim dari keluarga atau teman, itu semua bisa kontribusi. Studi di Bangladesh yang dirujuk IJAP itu misalnya nyinggung gimana norma gender di sana bisa ngaruh ke cara orang nunjukin kecemasannya. Jadi intinya,
SCIA ini bukan satu hal aja penyebabnya, kayak gabungan dari genetik, pengalaman hidup, dan cara kita nangkep dunia sosial kita. Jadi ini beneran kayak lingkaran setan yang ngunci gitu ya. Pikiran negatif, misalnya, aku bakal kelihatan bodoh. Itu mancing reaksi fisik, kayak jantung berdebar, Betul? terus itu bikin kita pengen menghindar. Ah, mending aku nggak usah ikut deh. Dan pas kita ngehindar, itu seolah-olah buktiin pikiran awal kita. Tuh kan bener kan, aku emang nggak bisa. Gitu ya? Nah, Anda nangkepnya pas banget. Itu mekanisme yang sering jalan otomatis dan malah nguatin dirinya sendiri. Tapi, nah ini kabar baiknya. Lingkaran setan ini bisa diputus loh. Oh iya. Gimana caranya? Perilaku atau CBT. CBT ya. Sering denger sih ini. Intinya apa sih pendekatan ini? Inti CBT itu kayak dijelasin di banyak sumber ya, termasuk studi Egypt. Yang ngutip Beck and Clark, itu ngebantu orang buat ngenalin dan ngubah dua hal utama. Pertama, pola pikir yang negatif atau nggak realistis, itu sisi kognitifnya. Kedua, perilaku yang nggak ngebantu atau malah bikin masalah, itu sisi perilakunya. Kognitif dan perilaku ya. Iya, dua hal ini kan saling terkait dan jadi pemicu cemasnya. Premis dasarnya yang juga ditekankan Help Guide, apa yang kita pikirin itu ngaruh ke perasaan kita, dan perasaan kita ngaruh ke tindakan kita. Simple tapi kuat banget. Oke. Seberapa manjur sih CBT ini buat kasus SIA? Ada buktinya? Sangat menjanjikan. Banyak banget penelitian, termasuk meta-analisis besar sama studi spesifik kayak yang di Bangladesh itu tadi, itu nunjukin secara konsisten kalau CBT efektif banget buat ngurangin gejala SIA secara signifikan. Signifikan tuh seberapa? Studi di Bangladesh itu, contohnya, nunjukin penurunan skor kecemasan yang drastis loh di kelompok yang dapat CBT dibanding yang enggak. Jadi ini bukan cuma teori aja, tapi emang udah terbukti di lapangan. Wah, penurunan drastis ya. Itu ngasih harapan banget sih. Tapi, gimana persisnya